Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang seorang pelacur yang masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah diampuni seorang wanita pezina yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur. Dia berkata, 'Anjing ini hampir mati kehausan.' Lalu dilepasnya sepatunya, lalu diikatnya dengan kerudungnya, lalu diberinya minum, maka diampuni wanita itu karena memberi minum." Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita mendengar hadis ini, tentu akan beranggapan bahwa masuk surga itu mudah. Dan apalagi banyak mendengar ustadz-ustadz ataupun penceramah yang membawakan kisah itu. Namun, benarkah demikian? Benarkah masuk surga hanya perlu memberikan minum pada anjing yang haus? Tonton video ini hingga akhir. Pelacur saja yang bergelimang dosa bisa masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan. Apalagi kita yang bukan pelacur dan sering memberikan makan kepada fakir miskin, tentu lebih berhak untuk masuk surga. Mungkin begitulah yang ada di benak sebagian besar dari kita setelah mendengar ataupun membaca kisah tersebut. Benarkah yang dilakukan oleh pelacur tersebut kemudian menyebabkan dia masuk surga adalah tindakan yang ringan atau bahkan sepele? Apabila kita mendengar ataupun membaca secara sepintas kisah tersebut, maka jawabannya adalah benar. Kalau yang dilakukan oleh pelacur tersebut adalah tindakan yang ringan bahkan sepele, sehingga siapapun pasti sanggup untuk melakukannya. Akan tetapi kalau kita cermati kisah tersebut secara mendalam, maka jawabannya adalah tidak benar. Dan kenapa pada zaman Nabi Isa alaihissalam banyak terjadi kerusakan karena ulah Kaisar Romawi yang zalim? Kelaparan dan kemiskinan merajalela di negeri Palestina. Berbagai cara dilakukan oleh rakyat, terutama para kaum miskin untuk melawan kelaparan dan kemiskinan itu. Seorang ibu terpaksa menjual anaknya seperti menjual pisang goreng. Perampokan, pembunuhan, dan penganiayaan tak kenal peri kemanusiaan lagi. Sementara ketika Nabi Isa alaihissalam menyampaikan dakwahnya kepada rakyat, tentara Romawi selalu mengejar-ngejar beliau. Sesekali Nabi Isa alaihissalam mengumpulkan para orang miskin itu dan membagi-bagikan roti dan gandum kepada mereka. Namun tak urung, para tentara Romawi terus mengusir dan menganiaya mereka. Kehidupan rakyat sudah benar-benar tak menentu. Laki-laki banyak sekali yang meninggalkan rumah dan keluarga mereka entah pergi kemana. Pelacuran tumbuh di mana-mana. Setiap orang harus mempertahankan dirinya dari serangan lapar. Suatu ketika terlihat seorang perempuan muda berjalan berseok-seok. Seolah menahan rasa letih, sudah terlalu jauh ia menyusuri sepanjang jalan untuk mencari sesuap nasi. Dia menawarkan kepada siapa saja yang mau, meski dengan harga yang murah. Perempuan muda itu terlihat terlalu tua dibandingkan dengan usia yang sebenarnya. Wajahnya kuyuh diguyur penderitaan yang panjang. Ia tidak mempunyai keluarga, kerabat, atau sanak saudara lainnya. Orang-orang sekelilingnya menjauhinya bila bertemu dengan perempuan tersebut. Mereka melongos menjauhinya karena jijik melihatnya. Namun perempuan itu tidak peduli, karena pengalaman dan penderitaan mengajarinya untuk bisa tabah, segala ejekan dan caci maki manusia diabaikan. Ia berjalan dan berjalan, seolah tak ada pemberhentiannya. Ia tak pernah yakin perjalanannya akan berakhir, tapi ia terus berusaha melongok-longok menawarkan diri. Namun sepanjang jalan itu dia hanya mendapati sunyi saja. Sementara panas masih terus membakar dirinya. Entah sudah berapa lama dan seberapa jauh ia berjalan, namun tak seorang pun juga yang mendekatinya. Lapar dan haus terus menyerangnya. Dadanya terasa sesak dengan nafas yang terengah-engah kelelahan. Betapa lapar dan hausnya ia, dan pada akhirnya sampailah ia di sebuah desa yang sunyi. Desa itu sedemikian gersangnya, hingga selai rumput pun yang tak tumbuh lagi.
Perempuan pelacur itu memandang ke arah kejauhan. Matanya melihat kepulan-kepulan debu yang bertebaran di udara. Kepalanya mulai terasa terayun-ayun dibaluti dengan kesuraman. Wajahnya yang kuyup dalam pandangan dan rasa hausnya, ia melihat sebuah sumur di batas desa yang sepi. Sumur itu ditumbuhi rumputan dan ilalang kering yang rusak. Di sana pelacur itu berhenti di pinggirnya, sampai menyandarkan tubuhnya yang sangat letih. Rasa hauslah yang membawanya ke tepi sumur itu. Sesaat ia menyejukkan kepalanya ke dalam sumur tua itu, tak tampak apa-apa. Hanya sekilas bayangan air yang memantul dari permukaan. Mukanya yang tampak senang, namun bagaimana ia harus mengambil air seperti dari sumur yang curam itu. Perempuan itu kembali terduduk. Tiba-tiba ia melepaskan stagnannya yang mengikat perutnya, lalu dibuka sebelah sepatunya. Sepatu itu diikat dengan stagen, lalu dijulurkannya ke dalam sumur yang mencoba mengais air yang hanya tersisa sedikit itu. Dengan sepatu kumalnya, betapa hausnya ia dan betapa ada harganya ia. Air yang tersisa sedikit di dalam sumur itu pun tercabik. Lalu ia menarik stagen perlahan-lahan agar tidak tumpah. Namun, tiba-tiba ia merasakan kain bajunya ditarik-tarik dari belakang. Ketika ia menoleh, dilihatnya seekor anjing dengan lidahnya terjulur ingin meloncat ke dalam sumur. Sang pelacur pun tertegun melihat anjing yang sangat kehausan itu. Sementara tenggorokannya sendiri terasa terbakar karena dahaga yang sangat amat, seperti air kotor yang sudah ada dalam sepatu. Kemudian ketika ia akan meneguh airnya, anjing itu mengibas-ngibaskan ekornya sambil merintih. Pelacur itu pun mengurungkan niatnya untuk menunggu air itu. Dielusnya kepala hewan itu dengan penuh kasih sayang. Si anjing memandangi air yang berada di dalam sepatu. Lalu perempuan itu meneguhkan air yang hanya sedikit itu ke dalam mulut sang anjing. Air pun habis masuk ke dalam mulut anjing itu. Dan perempuan itu pun seketika terkulai roboh sambil tangannya masih memegang sepatu. Melihat perempuan itu tergeletak tak bernafas lagi, sang anjing menjilat-jilat wajahnya, seolah menyesal telah menunggu air yang semula akan ditumbuk perempuan itu. Pelacur itu benar-benar telah meninggal dunia. Para malaikat pun turun ke bumi menyaksikan jasad sang pelacur. Malaikat Raqib dan Atid sibuk mencatat-catat. Sementara malaikat Malik dan Ridwan saling berebut. Malaikat Malik si penjaga neraka sangat ingin membawa perempuan pelacur itu ke neraka. Sementara Ridwan si penjaga surga mencoba mempertahankan. Ia ingin membawa pelacur itu ke surga. Akhirnya persoalan itu mereka hadapkan kepada Allah SWT. Ya Allah, sudah semestinya pelacur itu mendapatkan siksaan di neraka karena sepanjang hidupnya menentang larangan-Mu, kata malaikat Malik. Tidak, bantah malaikat Ridwan. Kemudian malaikat Ridwan berkata, Ya Allah, bukankah hamba-Mu ini, si pelacur itu termasuk seorang wanita yang ikhlas melepaskan nyawanya daripada melepaskan nyawa anjing yang kehausan, sementara ia sendiri melepaskan kehausan yang sangat amat. Mendengar perkataan dari dua malaikat tersebut, Allah lalu berfirman, Kau benar wahai malaikat Ridwan. Wanita itu telah menebus dosa-dosanya dengan mengorbankan nyawanya demi makhlukku yang lain. Bawalah ia masuk ke surga, aku meridhoinya. Seketika malaikat Malik kaget dan terpana mendengar firman Allah itu. Sementara malaikat Ridwan merasa gembira, ia pun membawa hamba Allah itu memasuki surga Allah. Lalu bergemalah suara takbir para malaikat berbaris memberi hormat kepada wanita sang hamba Allah yang ikhlas itu. Nah, sekarang kita lihat dari kita masing-masing dengan pengalaman hidup dan semua yang pernah kita kerjakan selama ini. Andaikan kita pada posisi seperti yang dialami pelacur dalam kisah tersebut, apakah kita mampu melakukan seperti yang apa dilakukan pelacur? Relakah kita memberikan air yang sangat kita butuhkan dan kita dapatkan dengan susah payah, namun kita kasih kepada anjing ataupun siapapun yang membutuhkan air pada saat itu? Apakah kita rela seperti itu? Sebagian besar dari kita tentu akan menjawab tidak. Kenapa?
Bukankah biasanya yang kita berikan kepada orang lain adalah sesuatu yang sudah tidak kita butuhkan atau setidaknya sudah kurang kita butuhkan? Kalaupun yang kita berikan adalah sesuatu yang masih kita butuhkan, maka biasanya kita masih mempunyai barang sejenis yang sama yang lainnya. Bukankah kita memberikan makanan atau minuman kepada orang lain setelah kita merasa kenyang? Atau setidaknya kita masih mempunyai persediaan makanan ataupun minuman yang cukup di rumah kita, baru kita memberikan kepada orang lain. Jadi, masihkah kita beranggapan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pelacur tersebut yang menyebabkan dia masuk surga adalah sesuatu yang ringan ataupun yang remeh? Benarkah masuk surga itu murah dan gampang? Dan jawabannya tentu sajalah tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang padamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat ada." Al-Quran Surat Al-Baqarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah diampuni seorang wanita bezina yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur. Dia berkata, 'Anjing ini hampir mati kehausan.' Lalu dilepasnya sepatunya, lalu diikatnya dengan kerudungnya, lalu diberi minum, maka diampuni wanita itu karena memberi minum." Hadis riwayat Bukhari. Dalam syarah Sahih Bukhari, yaitu kitab Abdul Qari jilid 15 halaman 277, disebutkan bahwa di antara faedah hadis ini adalah diterimanya amal seorang pelaku dosa besar, asalkan dia seorang muslim, dan bahwa Allah juga mungkin saja mengampuni dosa besar dengan amal yang kecil. Sebagai keutamaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, orang-orang penyayang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah yang Maha Pengasih. Maka sayangilah semua yang ada di bumi. Niscaya kamu akan disayangi oleh yang ada di langit. Dan demikianlah video singkat ini. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Jika mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.